Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Jamal dengan NIM 130 2024 0255. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dokumen SRS pada aplikasi e-commerce berbasis microservice dengan integrasi algoritma kecerdasan buatan atau AI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari dokumen SRS ini, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, dokumen persyaratan, di mana dokumen ini menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yaitu aplikasi e-commerce hijab dengan arsitektur microservice, dengan fitur AI recommendation system, dengan tujuannya adalah membantu pelanggan untuk menemukan produk sesuai preferensi dan aktivitas mereka. Dokumen ini menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ada pun cakupan produknya, yaitu produk yang dikembangkan adalah sistem informasi e-commerce fashion muslim berbasis online. Sistem ini mendukung penjualan hijab, pengelolaan stok secara digital, serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui integrasi AI. Fitur utamanya mencakup pengelolaan data, sistem rekomendasi, dan pelayanan transaksi online. Adapun definisi, akronim, dan singkatan dalam dokumen ini yaitu username sebagai nama pengguna yang digunakan untuk login ke sistem. Kemudian ada password yaitu kata sandi pengguna terdapat online di mana kondisi perangkat terhubung ke internet. Kemudian ada checkout yaitu proses penyelesaian transaksi dan ada admin sebagai pengguna dengan hak akses penuh dan terdapat customer sebagai pengguna yang membeli produk hijab. Kemudian, adapun referensi dari dokumen ini merujuk pada beberapa sumber, yaitu kebutuhan sistem dan proses bisnis aplikasi Salma Hijab, desain basis data, arsitektur microservice dengan REST API, serta literatur mengenai sistem rekomendasi berbasis AI. Kemudian, adapun tinjauan bagian dokumen, yaitu bagian kedua menjelaskan gambaran umum, sistem, dan fungsi utama produk. Bagian ketiga membahas kebutuhan fungsional dan non-fungsional, antarmuka, serta spesifikasi input dan output. Kemudian bagian keempat, memperdalam kebutuhan sistem performa dan atribut perangkat lunak. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk deskripsi umum, yang mana sistem e-commerce penjualan hijab berbasis microservice merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses penjualan hijab secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melihat katalog produk, melakukan registrasi dan login, kemudian untuk menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan pemesanan, pembayaran, serta memantau status pengiriman pesanan. Nah, pada sistem ini juga dibangun menggunakan arsitektur microservice sehingga setiap pelayanan seperti manajemen pengguna, katalog produk, keranjang belanja, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat berjalan secara independen. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, pengembangan, memudahkan pemeliharaan, serta kendala sistem. Kemudian selain itu, sistem menyediakan fitur manajemen produk bagi admin untuk mengelola data hijab, stok barang, pesanan pelanggan, serta laporan penjualan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembalian keputusan bisnis. Selanjutnya ada fungsi produk. Nah, pada sistem ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Untuk fungsi pelanggan, pelanggan melakukan registrasi akun terlebih dahulu, kemudian login dan logout pada sistem. Kemudian pelanggan juga bisa melihat katalog produk hijab, kemudian melakukan pencarian produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, kemudian mengubah jumlah produk dalam keranjang, kemudian menghapus produk dari keranjang, melakukan check out, dan memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, melihat status pesanan, dan yang terakhir memberikan ulasan dan penilaian produk. Adapun fungsi admin yaitu admin dapat login ke sistem, mengelola data produk hijab, kemudian mengelola
Kemudian mengelola kategori produk, mengelola stok barang, mengelola data pelanggan, memverifikasi pembayaran, pengelolaan pelayanan pelanggan, mengelola data pengiriman, melihat laporan penjualan, dan yang terakhir mengelola promosi dan diskon. Adapun fungsi pada sistem perancangan untuk aplikasi hijab ini yaitu mengelola autentikasi pengguna, kemudian mengelola data produk dan stok, kemudian ada pengelolaan transaksi pemesanan, kemudian ada pengelolaan pembayaran, pengelolaan pengiriman, pengiriman notifikasi kepada pelanggan, dan menyimpan dan memproses data transaksi. Kemudian ada karakteristik user. Nah, pada aplikasi ini, pengguna sistem terdiri dari beberapa kategori, yaitu sebagai berikut. Untuk pelanggan, karakteristik pelanggannya adalah pengguna yang melakukan pembelian produk hijab melalui sistem. Pelanggan diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat komputer atau smartphone serta memahami penggunaan internet dan aplikasi berbasis web. Kemudian untuk admin, admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab mengelola seluruh data dan operasional sistem. Admin harus memiliki pemahaman mengenai pengelolaan produk, transaksi penjualan, manajemen pelanggan, dan mengelola laporan. Kemudian kurir atau petugas pengiriman opsional. Nah, kurir atau petugas pengiriman bertugas memperbarui status pengiriman barang kepada pelanggan. Pengguna ini memiliki akses terbatas hanya pada data pengiriman dan status pembayaran atau pemesanan. Kemudian ada pun batasan-batasan umum dalam perancangan pembuatan aplikasi pada hijab ini, yaitu sistem memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama itu sistem hanya digunakan untuk penjualan produk hijab dan produk yang terkait. Kemudian ada sistem diakses melalui jaringan internet. Kemudian ada penggunaan wajib memiliki akun untuk melakukan transaksi pembelian. Kemudian ada pembayaran dilakukan melalui metode pembayaran yang telah disediakan sistem. Kemudian ada pengiriman barang hanya dapat dilakukan pada wilayah yang didukung oleh jasa pengiriman yang terintegrasi. Kemudian setiap layanan microservice memiliki basis data masing-masing untuk menjaga independentasi layanan. Kemudian ada sistem tidak menangani proses produksi barang, hanya proses penjualan dan distribusi. Dan yang terakhir ada ketersediaan layanan bergantung pada koneksi internet dan server yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada asumsi dan ketergantungan. Nah, pada pengembangan dan operasional sistem didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses internet. Kemudian, server dan database beroperasi dengan baik selama sistem digunakan. Kemudian ada layanan pembayaran pihak ketiga dapat diakses dan berfungsi dengan normal. Kemudian layanan pengiriman dan digunakan tersedia dan dapat mengirimkan data status pengirim. Kemudian setiap microservice dapat berkomunikasi melalui API yang telah ditentukan. Kemudian sistem keamanan jaringan dan autentitas berjalan dengan baik dan menjalankan kerahasiaan data pengguna. Dan yang terakhir yaitu administrator memiliki hak akses yang sesuai untuk mengelola seluruh data dalam sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu persyaratan umum. Yang pertama yaitu persyaratan interface eksternal yang dimana terdiri dari user interface yaitu sistem e-commerce hijab dirancang agar dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses seluruh fitur yang tersedia. Tampilannya juga dibuat lebih mudah, responsif dan mudah dipahami oleh pengguna baik admin maupun customer. Kemudian ketentuan user interface yaitu menggunakan True Type Font agar teks mudah dibaca, menampilkan produk hijab dalam bentuk gambar berkualitas, menggunakan layout tebal dan card untuk menampilkan data, serta sistem bersifat responsif untuk mobile dan desktop. Kemudian sistem juga memberikan respon terhadap setiap aktivitas pengguna untuk meningkatkan kenyamanan dan kejelasan proses yang sedang berlangsung. Respon ini membantu pengguna agar mengetahui apakah prosesnya berhasil atau terjadi kesalahan. Eh,
Contoh-contohnya yaitu ada pesan error jika input tidak valid, pesan sukses jika proses berhasil, serta proses konfirmasi sebelum proses penting. Kemudian yang kedua itu ada antarmuka perangkat keras, yang dimana pada sistem ini mencakup seluruh perangkat yang digunakan untuk mendukung operasional aplikasi e-commerce hijab berbasis microservice. Sistem ini membutuhkan server sebagai pusat layanan, perangkat pengguna untuk akses aplikasi, serta media data dan gambar produk. Semua perangkat ini saling terhubung melalui jaringan internet agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian proses ini berjalan dengan cepat dan efisien. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna, seperti teknologi komunikasi yang terdiri dari REST AAP untuk komunikasi antar service, HTTPS sebagai protokol komunikasi, JSON sebagai format pertukaran data, dan JWT Authentication untuk keamanan akses. Kemudian ada persyaratan fungsional yang terdiri dari fungsi login dan registrasi yang merupakan pintu utama untuk mengakses sistem e-commerce hijab. Pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan fitur sistem. Proses login dan diverifikasi oleh sistem untuk memastikan keamanan akses pengguna. Fitur-fiturnya yaitu login untuk admin dan customer, registrasi akun baru, validasi username dan password, logout dan reset password. Kemudian ada pula fungsi manajemen produk yang dimana itu digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh data produk hijab yang tersedia dalam sistem. Admin memiliki hak penuh untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk sesuai kebutuhan. Data produk ini kemudian ditampilkan kepada customer dalam bentuk katalog. Fitur manajemen produknya yaitu menambah produk hijab, mengubah data produk, menghapus produk, kemudian mengelola stok produk. Kemudian selanjutnya ada fungsi transaksi, order dan checkout, yaitu fungsi transaksi memungkinkan customer untuk melakukan pembelian produk hijab secara online. Proses transaksi dimulai dari pemilihan produk hingga checkout. Sistem ini menghitung total belanja secara otomatis berdasarkan produk yang dipilih oleh pengguna. Fitur transaksinya yaitu pemilihan produk, keranjang belanja, proses checkout, dan perhitungan total otomatis. Kemudian lanjut ke fungsi bayaran, yaitu fungsi bayaran digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk hijab. Sistem ini menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memverifikasi status transaksi secara otomatis atau manual. Metode pembayarannya yang berupa transfer bank, e-wallet, pembayaran manual, atau otomatis. Kemudian ada fungsi rekomendasi AI yaitu digunakan untuk memberikan saran produk hijab kepada pengguna berdasarkan analisis data. Sistem akan mempelajari perilaku pengguna seperti riwayat pembelian produk yang sering dilihat untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pengguna. Fitur AI-nya yaitu rekomendasi produk hijab, analisis riwayat pengguna, serta rekomendasi berdasarkan preferensi. Kemudian ada pula input, proses, dan output, yang dimana yang pertama yaitu input pada sistem berasal dari aktivitas pengguna dan administrator, yaitu pengguna memberikan input berupa data login, pemilihan produk, dan transaksi, sedangkan admin memberikan input berupa data produk. Sistem ini juga mencatat aktivitas pengguna untuk kebutuhan analisis AI. Jenis inputnya yaitu data pengguna, login dan registrasi, data produk untuk admin, data transaksi, serta aktivitas pengguna. Kemudian ada proses. Proses dalam sistem mencakup seluruh aktivitas utama mulai dari login, pengelolaan produk, transaksi, hingga pembayaran. Selain itu, sistem juga melakukan analisis data menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk kepada pengguna.
Semua proses berjalan dalam arsitektur microservice yang terhubung. Proses sistemnya yang berupa demikian yaitu autikasi pengguna, pengelola produk, proses transaksi, serta pembayaran, analisis AI, dan komunikasi microservice. Kemudian ada output, yaitu output sistem berupa informasi yang ditampilkan kepada pengguna setelah proses dilakukan. Informasi tersebut mencakup produk, transaksi, hingga rekomendasi dari sistem AI yang membantu pengguna dalam memilih produk hijab. Output sistemnya yang berupa katalog produk hijab, detail produk, invoice transaksi, status produk, serta rekomendasi produk AI. Kemudian ada pula persyaratan performa, yaitu hijab ini dirancang agar memiliki performa tinggi sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Sistem harus mampu memberikan respon dengan cepat agar pengguna tidak mengalami keterlambatan dalam penggunaan aplikasi. Persyaratan performanya yaitu waktu respon 2-3 detik, proses AI maksimal 5 detik, sistem berjalan 24 jam, dan mendukung banyak pengguna. Kemudian ada pun batasan sistem, yaitu sistem ini memiliki beberapa batasan dalam pengguna karena berbasis cloud dan microservice. Sistem hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan internet. Selain itu, fitur AI bergantung pada layanan atau model yang dilakukan. Kemudian ada pula batasan sistemnya, yaitu harus terhubung internet berbasis cloud system, menggunakan microservice, dan bergantung pada AI service. Selanjutnya ada atribut perangkat lunak, yang dimana kemampuannya yaitu sistem mampu berjalan selama 24 jam dan mendukung arsitektur microservice. Selain itu, sistem juga terintegrasi dalam kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi produk pada pengguna. Kemampuan sistemnya yaitu sistem berjalan 24 jam menggunakan microservice dan mendukung AI recommendation. Keamanannya yaitu memiliki mekanisme keamanan untuk melindungi data pengguna, password harus memenuhi standar keamanan, dan sistem membatasi percobaan login untuk mencegah akses tidak sah. Selain itu, data transaksi juga diamankan menggunakan enkripsi. Sistem keamanannya yaitu password minimal 8-10 karakter, JWT Authentication maksimal 3 kali login. Setelah lebih dari 3 kali itu maka dianggap gagal. Dan kemudian selanjutnya ada pula perawatannya, yaitu sistem memerlukan perawatan secara berkala untuk menjaga kinerja tetap stabil. Backup data dilakukan secara otomatis dan sistem dipantau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Perawatan sistemnya yang mencakup backup otomatis dan monitoring sistem. Kemudian ada pun maintenance rutin komponen perangkat keras, yaitu berupa server cloud atau VPS sebagai pusat microservice. eh, Kemudian ada client atau smartphone atau laptop untuk pengguna. Kemudian ada database server untuk penyimpanan data dan storage server untuk gambar produk. Dan yang terakhir yaitu koneksi internet sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada pula antarmuka komunikasi, yaitu komunikasi dalam sistem e-commerce. JEP ini dilakukan dalam penggunaan teknologi berbasis API agar setiap layanan microservice dapat saling terhubung dengan baik. Data yang dikirim antar sistem dibuat ringan dan aman sehingga pengguna dapat mengaksesnya lebih mudah. Di sini saya akan mempresentasikan bagian proyek yang saya kerjakan, yaitu analisis. Yang pertama, 4.1, yaitu analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dikelola oleh sistem Salma Hijab. Sistem ini dirancang untuk menyimpan dan memproses data terstruktur guna mendukung operasional e-commerce. Komponen data meliputi data pengguna atau user,
untuk menyimpan informasi profil, riwayat alamat, dan kredensial autentikasi. Kemudian data produk atau hijab untuk menyimpan katalog produk, deskripsi, varian warna, atau bahan, harga, dan jumlah stok. Lalu data transaksi untuk mencatat detail pemesanan, metode pembayaran, status pengiriman, dan riwayat pembelian. Yang selanjutnya, data pendukung AI untuk menyimpan data perilaku penelusuran, browsing history, dan preference pengguna untuk keperluan sistem rekomendasi. Selanjutnya 4.2 yaitu analisis fungsi. Analisis fungsi membedah kemampuan operasional yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Fungsi utama sistem dibagi menjadi 4. Dan yang pertama yaitu fungsi manajemen katalog. Memungkinkan admin untuk melakukan create, update, dan delete pada data produk secara real time. Dan yang kedua yaitu fungsi transaksi otomatis. Sistem secara otomatis menghitung total biaya pengiriman, dan melakukan verifikasi pembayaran. Dan yang ketiga yaitu fungsi rekomendasi pintar atau AI. Sistem menganalisis tren produk dan perilaku belanja untuk memberikan saran produk yang relevan secara personal bagi setiap pengguna. Dan yang keempat, fungsi laporan atau reporting. Untuk menyediakan dashboard statistik bagi pihak eksekutif untuk melihat performa penjualan harian, bulanan, dan stok barang yang menipis. Dan adapun tabelnya yaitu nama fungsi pertama manajemen produk untuk mengelola tambah, ubah, dan hapus data hijab. Aktor yaitu admin. Dan yang kedua, pencarian pintar untuk mencari produk berdasarkan kata kunci atau kategori. Aktornya user atau pengguna. Dan yang ketiga, AI recommendation untuk memberikan saran produk berbasis history user. Pelaku atau aktor yaitu sistem. Dan yang keempat itu manajemen transaksi untuk proses checkout, hitung total, dan bayar. Aktornya user atau pengguna. Dan yang kelima laporan penjualan, untuk visualisasi data transaksi untuk evaluasi. Aktornya itu admin. Dan yang ketiga analisis perilaku berfokus pada interaksi antara pengguna dengan sistem dalam skenario tertentu. Perilaku sistem dirancang berdasarkan alur kerja yaitu skenario login. Sistem melakukan validasi JWT atau JSON Web Token untuk memastikan keamanan akses. Jika terjadi kegagalan login lebih dari 3 kali, sistem akan mengunci akses sementara. Selanjutnya skenario browsing. Saat pengguna mencari hijab, sistem akan aktif mencatat kategori yang sering dibuka untuk memperbarui profit minat pengguna. Dan selanjutnya yaitu skenario checkout. Sistem menjaga integritas data stok agar tidak terjadi double booking barang. Jika stok kosong, tombol beli akan otomatis nonaktif. Selanjutnya skenario logout, menghapus sesi pengguna untuk menjaga privasi data di perangkat yang digunakan. Dan yang terakhir 4.4 yaitu prototipe aplikasi. Prototipe aplikasi Salma Hijab dirancang dengan prinsip user-centric design untuk memastikan kemudahan navigasi. Struktur prototipe meliputi pertama halaman landing. Untuk menampilkan hero section dengan promosi produk terbaru dan fitur pencarian yang menonjol. Dan yang kedua, halaman katalog menggunakan grid layout dengan fitur kategori atau warna, bahan, dan harga untuk efisiensi pemilihan produk. Dan yang ketiga, halaman detail produk menjadikan informasi produk lengkap, foto high definition, serta rekomendasi AI di bagian bawah produk. Dan yang kemudian 4, halaman checkout. Interface ringkas satu halaman atau one page checkout untuk meminimalkan cart abandonment atau pembatalan di tengah jalan. Dan yang kelima, dashboard admin atau kasir.
tampilan tabel responsif untuk pengelolaan inventory dan pemantauan transaksi masuk. Ya, kemudian di sini tabelnya berisi nama halaman itu beranda untuk banner promosi, search by, dan menu kategori. Fungsi utamanya navigasi utama dan promosi produk. Kemudian katalog produk untuk filter dan sorting, grid produk, dan quick buy untuk memudahkan pengguna memilih hijab. Kemudian detail produk untuk deskripsi, foto HD, fitur rekomendasi AI. Fungsinya untuk memberikan info lengkap dan cross selling. Selanjutnya checkout untuk forum alamat, total harga, dan payment gateway. Fungsinya untuk menyelesaikan proses pembelian. Dan yang terakhir resource admin, tabel stok, grafik penjualan, log aktivitas. Fungsinya untuk kontrol penuh operasional toko.